Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Aurora Asifa dengan NPM 2417051015. Jadi saya akan membuat video TB 08 yaitu penyederhanaan CFG atau penyederhanaan konteks free grammar. Penyederhanaan CFG adalah proses mengubah suatu grammar bebas konteks menjadi bentuk yang lebih sederhana, namun masih menghasilkan bahasa yang sama, L of G. Tujuan utamanya adalah menghilangkan elemen-elemen yang tidak diperlukan, seperti simbol atau produksi yang tidak berkontribusi terhadap pembentukan string dalam bahasa tersebut. Tujuan penyederhanaan CFG itu yang pertama, mempermudah analisis dan pemrosesan grammar, mengurangi kerumitan grammar untuk implementasi parsing, menjadi langkah awal untuk transformasi ke bentuk normal, CNF atau GNF, membantu menemukan kesalahan dalam grammar seperti aturan yang tidak digunakan. Nah, ini ada langkah-langkah penyederhanaan CFG. Yang pertama itu menghapus simbol tak produktif atau useless symbol. Simbol tak produktif adalah simbol variabel yang tidak dapat menghasilkan string terminal. Langkah-langkahnya, tentukan semua variabel produktif, yaitu variabel yang dapat menghasilkan string terminal. Hapus semua aturan yang melibatkan variabel tidak produktif. Sini ada contoh. S menghasilkan AB atau A menghasilkan AA atau B menghasilkan BB, C menghasilkan C. Variabel si C ini dia nggak pernah digunakan dalam produksi si S dan tidak menghasilkan string terminal, maka C-nya dihapus. Tahap kedua itu menghapus simbol tak terjangkau atau unreachable symbol. Simbol tak terjangkau itu adalah simbol yang tidak dapat dicapai dari simbol awal. Nah, mulai dari S. Dan itu terus tambahkan semua simbol yang bisa dicapai langsung dari produksi S. Ulangi hingga tidak ada simbol baru yang bisa ditambahkan. Hapus aturan yang menggunakan simbol yang tidak pernah terjangkau. Sini ada contoh. S menghasilkan AB, A menghasilkan A, B menghasilkan B, C menghasilkan CC atau C. Simbol C ini dia nggak dapat dicapai dari S, maka dihapus. Terus tahap ketiga itu menghapus produksi epsilon atau epsilon production. Produksi epsilon adalah aturan dalam bentuk A menghasilkan epsilon, yaitu variabel yang menghasilkan string kosong. Tujuannya menghilangkan semua aturan epsilon tanpa mengubah bahasa yang dihasilkan kecuali jika epsilon memang bagian dari bahasa. Langkah-langkahnya, tentuin semua nullable variabel yang bisa menghasilkan epsilon. Terus untuk setiap aturan yang mengandung nullable variabel, buat aturan baru dengan menghilangkan variabel nullable tersebut. Terus hapus aturan epsilon secara langsung kecuali jika S menghasilkan epsilon diperlukan. Contohnya S menghasilkan AB atau A menghasilkan epsilon, B menghasilkan B. A ini adalah nullable. Dia buat aturan baru dari S menghasilkan AB dengan menghilangkan A menghasilkan jadi S menghasilkan B. Nah, CFG hasilnya jadi S menghasilkan AB, menghasilkan B, menghasilkan A menghasilkan epsilon, B menghasilkan B. Lalu hapus A menghasilkan epsilon jika tidak wajib mempertahankan epsilon. Itu tahap keempat, menghapus produksi unit atau unit production. Unit production adalah aturan dengan bentuk A menghasilkan B, di mana keduanya adalah variabel. Tujuannya menghapus aturan seperti itu dengan mengganti semua aturan B menghasilkan X ke dalam aturan A. Ini contohnya, S menghasilkan A menghasilkan B menghasilkan B. Berarti dia ini S menghasilkan A, menghasilkan B, menghasilkan B. Hasil CFG tanpa unit production dia S menghasilkan B, A menghasilkan B, B menghasilkan B karena dia ujungnya dia sama-sama menghasilkan B kecil ini. Itu penyusunan ulang grammar. Setelah semua langkah di atas, grammar tuh jadi simbol tidak tanpa simbol tak berguna, tanpa epsilon production sudah diperlukan, tanpa unit production. Grammar sekarang siap untuk diubah ke bentuk normal Chomsky, CNF atau Gray-Butz atau GNF. Ini contoh lengkapnya. Jadi ringkasan tahapan yang pertama tuh hapus simbol tak produktif, hapus simbol tak terjangkau, hapus epsilon production, hapus unit production, terus CFG-nya disederhanakan. Kita langsung aja ke pembuatan soal. Sini saya dapat soal dari sini. Dari grammar berikut, S menghasilkan ASBS atau BSAS atau epsilon. Setelah menghapus produksi epsilon, produksi baru untuk S adalah yang B, S menghasilkan ASBS, BSAS, AS, BS, ASB, BSA, AB. Nah, karena S itu nullable, setiap posisi S di sisi kanan bisa dihapus.
Hasil kombinator L dari 2S itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemungkinan per bentuk ada total 8 variasi. 5, 6, 7, 8. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video pertemuan TBO 08. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.